Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas mengenai pereaksi pembatas. Nah, di sini bahasanya kita mulai dari reaksi ya. Reaksi itu ada dua jenisnya. Yang pertama disebut dengan reaksi stoikiometrik dan yang satu lagi namanya adalah reaksi non-stoikiometrik. Apa perbedaannya? Reaksi stoikiometrik itu sering juga disebut dengan reaksi yang tepat habis. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya ada pereaksi 1 dan pereaksi 2 yang menghasilkan hasil reaksi, semua mol pereaksi itu bakalan habis membentuk hasil reaksi. Nah, jadi eh, perbandingan mol dari si pereaksi 1 dan pereaksi 2-nya itu biasanya sebanding dengan perbandingan koefisien. Kita ngelihatnya dari sana. Sedangkan reaksi yang non-stoikiometrik, ini nanti salah satu pereaksinya itu bakalan ada yang bersisa. Ya, jadi tidak semua pereaksinya habis bereaksi membentuk hasil reaksi. Ya. Dan ini ditandai dari perbandingan mol pereaksinya itu tidak setara dengan perbandingan koefisiennya. Nah, lebih jelasnya kita lihat dari contoh soal ya. Jadi di sini kakak udah punya sebuah soal, katanya ada aluminium yang larut dalam asam klorida, membentuk aluminium klorida dan gas hidrogen. Nah, reaksinya udah dikasih tahu ya di sini. Jika massa aluminium yang dilarutkan adalah 5,4 gram, jadi aluminium yang dipakai di sini ada 5,4 gram. Ditanya berapa volume gas hidrogen yang dapat dibentuk dan diukur pada keadaan standar. Di sini untuk menyelesaikan soal-soal cerita mengenai stoikiometri, kita perlu perhatikan dulu reaksinya. Apakah reaksi ini sudah setara atau belum? Kalau kita lihat aluminiumnya di kiri ada 1, di kanan juga 1. Kemudian H-nya di sini ada 1, di sini ada 2. Nanti dulu lah H ini ya, kita lihat dulu Cl. Cl di kiri ada 1, di kanan ada 3. Maka di sebelah kiri kita beri koefisien 3. Maka hidrogennya jadi 3. Ya, berarti di sini hidrogennya juga harus 3. Sementara udah ada 2 nih di sini. Jadi kita beri koefisien yang jika dikalikan dengan 2, itu hasilnya 3. Berapa? Titik-titik dikali 2 sama dengan 3. 3 per 2. Atau kalau misalnya tidak mau koefisiennya dalam bentuk pecahan, kita bisa kali semuanya dengan 2. Koefisiennya ya, menjadi 2Al plus 6HCl berubah menjadi 2AlCl3 plus 3H2. Kalau kita lihat aluminium di kiri 2, di kanan juga 2. Cl-nya di kiri 6, di kanan 3 kali 2, 6. Hidrogennya 6, 3 kali 2, 6. Berarti sudah setara ya reaksi ini. Kemudian kita kumpulkan informasi yang dikasih tahu. Katanya jika massa aluminium yang dilarutkan itu adalah 5,4 gram, berarti aluminiumnya ada 5,4 gram. Maka berapa volume gas hidrogen dalam keadaan STP. Keadaan standar itu STP, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini karena yang diketahui dari reaksinya cuma 1, maka biasanya reaksi seperti ini disebut dengan reaksi stoikiometrik. Artinya, perbandingan koefisien itu setara dengan perbandingan jumlah zat yang bereaksi, atau di sini kita lihat dari molnya. Nah, jadi kalau di sini ada 5,4 gram, berarti ada berapa mol aluminiumnya? Kita cari dengan rumus mol. Mol itu adalah jika diketahui massa berarti massa per AR. Massanya 5,4 gram dan AR-nya adalah 27. Nah, berapa mol ini? 54 bagi 27, 2 ya. Ini 5,4 berarti 0,2 mol. Maka HCl yang bereaksi di sini juga adalah 0,6 mol. Dari mana dapatnya? Dari perbandingan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang sudah diketahui. Koefisien yang ditanya ada 6, yang diketahui 2, dikali dengan mol yang udah diketahui 0,2. Berarti ini kan jadi 0,1 ya. Dapatlah mol CHCl itu adalah 0,6. Kenapa?
Karena perbandingan koefisiennya bakalan sebanding dengan perbandingan molnya. Nah, artinya semua molnya itu bereaksi membentuk AlCl3 dan H2. Maka di sini kita bisa cari volume STP ini dari mol dulu. Mol itu adalah volume STP per 22,4. Nah, sekarang mol. Molnya belum tahu nih. Molnya kita cari dulu dengan cara yang sama seperti ini. Jadi, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang sudah diketahui. Koefisien yang ditanya adalah 3. Per koefisien yang diketahui 2. Dikali mol yang diketahui 0,2. Ini 0,1, dapatlah molnya 0,3 mol. Kita masukkan ke sini 0,3 mol. Itu sama dengan volume STP per 22,4. Jadi volume STP-nya adalah 0,3 dikali 22,4. Hasilnya adalah 6,72 liter. Nah, artinya reaksi ini berlangsung secara stoikiometris. Apa bedanya sama reaksi non-stoikiometrik? Oke, jadi di sini kakak udah punya contoh soal dari reaksi non-stoikiometrik. Diketahui ada sebuah reaksi 2S solid direaksikan dengan 3 oksigen gas menghasilkan 2 SO3 gas. Jika pada reaksi tersebut direaksikan 6 mol S dan 6 mol oksigen, tentukanlah yang pertama mol SO3 yang terbentuk dan yang kedua mol zat yang bersisa. Nah, dari mana kakak tahu soal ini merupakan reaksi non-stoikiometrik? Nah, ini ada petunjuknya sebenarnya ya. Jadi, biasanya untuk reaksi non-stoikiometrik itu, mol yang diketahui itu adalah untuk kedua reaksi, ya, bukan salah satu saja. Bedakan sama yang tadi. Kalau yang tadi kan reaksinya ada aluminium dan HCl, tapi yang diketahui masanya di soal itu cuma aluminium, ditanya si hidrogen. Nah, berarti di sini kita bisa langsung menggunakan konsep ini. Perbandingan koefisien itu sebanding dengan perbandingan mol. Nah, sedangkan di soal yang ini, kalau kita lihat perbandingan koefisien dari si reaksi itu ada 2 dan 3. Jadi perbandingan koefisien S dan O2-nya adalah 2:3. Sementara ketika diketahui molnya, mol reaksi S itu adalah 6 mol. Dan mol dari oksigennya ada 6 mol juga. Berarti kan perbandingan mol yang diketahui dari S banding dengan O2 itu adalah 6:6 atau sama dengan 1:1. Maka ini perbandingan mol dan perbandingan koefisiennya tidak setara. Berarti reaksi ini bukan reaksi stoikiometrik. Ini merupakan reaksi yang non-stoikiometrik. Artinya ada sisa nanti. Tidak semua S dan U ini akan bereaksi total. Nggak habis nanti bereaksi. Bakalan ada yang bersisa. Nah, pertanyaannya, yang mana yang bersisa, Kak? Nah, jadi begini. Di reaksi non-stoikiometrik ini nanti ada pereaksi yang habis dan ada pereaksi yang bersisa. Jadi di sini ada pereaksi yang bersisa dan ada yang habis pereaksinya ya. Nah, dari mana kita bisa tahu yang mana yang habis dan mana yang sisa? Nah, sebelumnya reaksi yang habis ini disebut dengan pereaksi pembatas. Nah, cara mengetahui yang mana yang menjadi reaksi pembatas itu adalah kita lihat dari masing-masing mol dan masing-masing koefisiennya. Jika mol dibandingkan dengan koefisiennya angkanya lebih kecil, maka dia merupakan pereaksi pembatas. Contohnya begini. Di sini kan ada diketahui S 6 mol dan koefisiennya adalah 2. Ya, berarti kalau kita lihat perbandingan antara mol dengan koefisiennya untuk S itu adalah 6 banding ini ya, 2. Berarti 3. Sedangkan oksigen mol yang diketahui adalah 6. Sedangkan perbandingan koefisiennya adalah 3. 6 banding 2 sama 6 banding 3 mana yang lebih kecil angkanya?
Ini hasilnya 3 ya, ini hasilnya 2. Maka oksigen ini lebih kecil angkanya. Nah, kalau angkanya lebih kecil, maka dia bakalan habis bereaksi nanti. Ya, begini. Jadi kita buat dulu langkahnya seperti ini. Kita salin dulu reaksinya lagi. 2S direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, kita buat di sini ada mol mula-mula namanya dulu ya. Kemudian mol yang bereaksi dan mol sisa. Nah, atau sering juga orang menyingkat langkah seperti ini nih dengan reaksi MBS, mula-mula bereaksi sisa. Jadi kita masukkan ke dalam tabel ini mol mula-mula dari informasi yang udah dikasih tahu. Di sini kan mula-mula katanya pada reaksi tersebut direaksikan 6 mol S dan 6 mol O2. Itu namanya mol yang mula-mula. Pada awal mulanya ada 6 mol S dan 6 mol O2. SO3-nya gimana? Nah, kalau mula-mula ini belum ada ya, jadi masih 0. Begitu. Kemudian yang bereaksi ini kita tadi kan udah lihat ya, perbandingan antara mol dengan koefisien. Jika mol dibandingkan dengan koefisien itu angkanya kecil, maka dia pasti habis. Nah, tadi kan ini yang udah kita cari, yang kecil angkanya adalah si oksigen. Maka oksigen nanti bakalan habis bereaksi. Kalau dia habis bereaksi, mula-mulanya ada 6, maka berapa yang bereaksi? 6 dong. Ya, supaya nanti ketika udah ini mula-mulanya 6, terus bereaksi 6. Berarti ini kan habis, ya. Oke, berarti ini yang disebut dengan bereaksi pembatas. Kemudian, kalau gitu berapa mol S yang bereaksi? Nah, di bagian sini nih, bagian mol yang bereaksi ini kita gunakan perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan mol. Khusus di bagian yang bereaksi saja ya. Jadi kalau udah tahu salah satu aja udah tahu, berarti kita bisa tentukan mol yang ini dan yang ini. Ya, jadi kita pakai cara seperti tadi. Mol yang koefisien yang ditanya berarti 2 ya. Pada yang diketahui kan yang ini ya, 2/3 kali 6. Jadi untuk S, mol S itu adalah 2/3 dikali 6 mol. Ini sisa 2, berarti 2 kali 2 adalah 4 mol. Sedangkan yang ini, karena koefisiennya juga 2, berarti juga 2/3 kali 6 mol. Maka ini juga 4 mol. Maka nanti ini mula-mulanya ada 6. Kemudian bereaksi 4. Maka sisanya berapa? Nah, sisanya adalah 2 mol. Jadi mula-mula untuk bereaksi ya, antara mula-mula dan bagian yang bereaksinya itu biasanya dikurang. Ya, selalu dikurang. Sedangkan untuk hasil reaksi, namanya aja hasil gitu ya, ini bakalan ditambah. Awalnya 0, kemudian terbentuk 4 mol gitu maksudnya. Maka nanti di akhir reaksi akan ada 4 mol. Jadi, ini 2 pertanyaan langsung bisa kita jawab dari satu langkah ini. Mol SO3 yang terbentuk adalah ini dia nih. Ini ya, 4 mol. Sedangkan mol yang bersisa, nah ini maksudnya untuk pereaksinya ya, biasanya ini untuk bereaksi. Itu ada 2 mol. Seperti itu kira-kira. Bisa kan ya membedakan antara reaksi yang stoikiometrik dan yang non-stoikiometrik. Apa kesimpulannya? Kalau reaksi yang stoikiometrik tadi, semua mol per reaksi habis bereaksi membentuk hasil reaksi. Artinya perbandingan koefisiennya untuk si pereaksi ini sebanding dengan perbandingan mol yang bereaksi. Ya, sebanding dengan perbandingan mol awal kalau yang ini nih. Ya, dari awal dia udah sebanding. Tapi kalau di sini, kalau yang di non-stoikiometrik, dia tidak sebanding. Mol mula-mulanya sama perbandingan koefisien. Maka kita perlu buat langkah mula-mula, mol mula-mula, mol yang bereaksi berapa, dan mol sisanya jadi berapa. Kira-kira seperti itu. Nanti kita coba lihat contoh soal yang lain.